Perdebatan sengit para ahli dan praktisi hukum terkait kandungan racun dalam tubuh Mirna dan juga otopsi jasad Mirna masih menjadi polemik. Ya, meski vonis hakim atas Jessica telah dijatuhkan, Kamarudin Simanjuntak justru berbeda pendapat terkait vonis itu. Lantas, apa yang membuat Kamarudin mengatakan bahwa vonis hakim hanya berdasarkan keyakinannya dan atas keterangan para saksi ahli? Dan seperti apa penjelasan pakar toksikologi terkait kandungan 950 mg natrium dalam tubuh manusia? Benarkah hal tersebut adalah wajar? Tak hanya itu, setelah Otto mengungkapkan ada 60.000 pengacara yang siap membela Jessica, kemarin praktisi hukum Deoli Payumara secara terus terang mengaku mendukung Otto Hasibuan dan bersedia membantu Jessica untuk mendapatkan keadilan. Benarkah hal itu pun ia lakukan karena vonis hakim terkesan kurang meyakinkan dan juga alat bukti di persidangan yang menimbulkan polemik? Selain itu, mantan anggota komisioner Kompolnas mengungkapkan jika proses otopsi pada tubuh Mirna sudah memenuhi syarat. Lantas, seperti apa pandangan mantan komisioner Kompolnas terkait kandungan sianida dalam tubuh almarhumah Mirna yang berujung vonis bersalah terhadap Jessica Wongso? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perdebatan sengit terkait kandungan racun sianida dalam tubuh almarhumah Mirna kian memanas. Ya, hal itu pun dipicu oleh pernyataan Profesor Edi selaku Wamenkumham yang dulu adalah saksi ahli dalam kasus kopi sianida dari pihak jaksa penuntut umum. Menurut Profesor Edi, Otto hanya menggembar-gemborkan 0,2 mg sianida, tetapi tidak memperhatikan natrium sianida yang berjumlah 950 mg yang ditemukan di tubuh almarhumah Mirna, kembali menuai pro dan kontra. Karena itulah, pengacara Kamarudin Simanjuntak pun ikut angkat bicara terkait perdebatan dalam kasus kopi sianida. Ya, Kamarudin yang seolah setuju dengan Otto Hasibuan pun juga menyebutkan berapapun kandungan racun dalam tubuh almarhumah Mirna hingga vonis yang dijatuhkan kepada Jessica, belum ada bukti jelas melalui CCTV ataupun saksi yang menyatakan jika Jessica menuangkan racun atau memiliki racun tersebut. Tidak hanya itu saja, Kamarudin pun juga meragukan jika jasad Mirna sudah dilakukan otopsi secara menyeluruh di tubuh Mirna. Ia juga mengatakan bahwa dirinya tetap akan mendukung Jessica untuk mendapatkan keadilan. Mengenai Jessica, saya masih curiga dengan keputusan itu. Karena pertama saksi tidak ada yang melihat ya. Tidak ada saksi yang melihat bahwa Jessica memasukkan sianida. Maka kalau tidak ada saksi bicara tentang surat. Surat juga tidak ada yang memastikan bahwa Jessica mempunyai racun atau memasukkan racun itu. Maka masuklah kepada kategori keterangan ahli. Ahli kan ya semua pintar. Ahlinya jaksa juga pintar, ahlinya pengacara juga. Nah, kalau keyakinan hakim mengatakan itu adalah Jessica pelakunya, dari mana dasar keyakinan hakim itu? Keyakinan hakim akan didasarkan oleh dua alat bukti. Minimal dua alat bukti ditambah keyakinan. Tapi kalau didasarkan pada keyakinan hakim menjadi pertanyaan. Tanpa diotopsi, tanpa pemeriksaan yang menyeluruh, terlalu berani hakim dan jaksa menyatakan bersalah gitu loh. Jessica itu harusnya bebas. Janganlah orang dihukum karena pendapat. Pendapat ahli kan itu pendapat boleh-boleh saja. Tapi ahli tidak setuju, tidak bulat semua loh.
ahlinya jaksa, ahlinya Pak Oto, ahli penasihat hukum. Kan tidak bulat. Bagus itu kalau banyak orang membantu supaya orang-orang seperti Jessica ini mendapatkan keadilan gitu. Tapi bahwa tidak ada otopsi itu hoax. Sudah ditemukan barang itu, sianida itu di lambung. Menurut penjelasan pakar toksikologi dari Universitas Indonesia, bahwa zat natrium di dalam tubuh sebanyak 950 mg itu adalah kadar yang wajar karena natrium sendiri dibutuhkan oleh tubuh. Dan menurut pakar toksikologi, apa yang Profesor Edi ungkapkan dengan menyebut 950 mg itu adalah natrium sianida tidaklah benar. Bicara tentang angka 950 mg yang dikatakan oleh Prof. Edi selaku ahli hukum gitu ya, dia menyatakan bahwa yang dimaksud 950 gram itu dikait-kaitkan dengan ditemukannya sebagai ion sianida yang 0,2 mg sebagai ion sianida ya ini ya, dan kemudian itu artinya yang dimaksud menurut pendapat beliau itu juga sebagai garam ion sianida, artinya terkesan itu sebagai 950 mg garam sianida atau NaCN, kan begitu. Padahal ini saya ingin klarifikasi bahwa yang ditemukan di dalam lambung yang positif dikatakan 0,2 mg ion sianida itu yang dimaksud adalah sebagai suatu garam. Ya, karena bahan kimia ya tidak bisa ditinjau hanya sebagai ion-ion, tapi dia sebagai suatu kesenyawaan ya. Dalam hal ini senyawaan yang dimaksud ini adalah kalau disebut 0,2 mg ion sianida maksudnya garam sianida. Garam dalam hal ini apanya? Ya karena persenyawaan berarti garamnya itu ya yang ditemukan sebagai Na. Jadi yaitu garam Na-sianida atau NaCN. Jadi 0,2 mg NaCN itu yang firm, yang dimaksud, yang ditemukan sebagai ion sianida. Tidak bisa yang namanya 950 mg ion Na disebut sebagai 950 mg sebagai garam NaCN. Ya, ini poinnya sini. Karena apa? NaCN itu jika terurai ya dalam sebagai ionnya, maka perbandingannya tetap yaitu NaCN menjadi ion Na1 ya, dan kemudian plus ion Cl1, jadi 111. Jadi kalau ion Cl yang dimaksud ditemukan 0,2 mg maksudnya adalah 0,2 mg NaCN. Dan Na950 nggak ada masalah karena manusia ya dalam keadaan normal dibutuhkan, dan memang ion Na itu dalam hal ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam hal menjaga homeostatis. Apa homeostatis? Yaitu cairan-cairan tubuh memang mengandung mineral-mineral garam seperti Na, kalsium, kalium, biasa dalam hal lambung ataupun dalam cairan tubuh manusia lah. Kalau kopi ada racun sianida itu tidak bereaksi dengan solusi kopi, tidak. Dia kalau memang ada racunnya, maka sianidanya itu akan ada dalam campuran tersebut. Ya, dalam campuran tersebut. Artinya dia tidak bereaksi kimia menjadi misalnya kafeinnya bereaksi dengan sianida gitu kan. Karena untuk reaksi kimia apalagi dalam kondisi yang dikatakan tadi suhu normal seperti itu ya, dan kemudian tidak dipicu dengan pemanasan proses langsungnya, maka interaksi kimianya itu relatif katakanlah itu tidak menjadi suatu bentuk senyawa baru gitu. Jadi sianida sebagai sianida tidak ada ya. Kalaupun ada kafein, ada protein dalam itu mungkin bisa bereaksi, tapi ada kondisi tertentu yang dibuatnya. Terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada yang meringankan. Orang racun mungkin. Ibu juga 2 kali nyesel. Ke-1 Jessica dijolimi, kedua Mirna meninggal. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh. Kenapa? Kasih kesempatan dokter GI merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen terus langsung dijemput sama suaminya.
suaminya bawa, mati di perjalanan, meninggalnya di perjalanan kan? Siapa yang disalah? Mestinya minum kopi dia nggak meninggal. Dokter Joshua bilang ini bukan keracunan, dia nggak keracunan. Dia mestinya nggak meninggal, sayang sekali. Saya dari situ sedih lagi 2 kali. Saya tahu masalahnya sekarang, baru tahu. Karena kalau dia diemin dirawat sama dokter Joshua, diemin situ, jangan dibawa. Bawa pun dokter Joshua suruh kontak sama ambulan. Jangan dia bilang cuman 28 menit saya berusaha. Salah, dia bukan gitu. Biarkan dokter Joshua menanganin dulu supaya dia tenang dulu, di oksigen, baru dibawa pakai ambulan. Gak akan meninggal kalau dokter Joshua yang nanganin. Dia sampai Adi Waluyo juga percuma. Dokter Joshua juga dokter umum, Adi Waluyo juga dokter umum. Apa beda? Di perjalanan itu bahaya. Dia bawa sendiri. Saya menyesalkan. Sejak saya tahu itu, belakangan kan taunya. Saya menyesalkan, mestinya Mirna itu tidak meninggal. Saya sayang loh Mbak sama Mirna. Mirna hidup itu deket. Kalau ngomong sama ibu tuh manja dia. Memang Mirna nggak punya salah apa-apa, nggak ada salah. Mereka nggak kena ribut. Mereka anak baik-baik semua. Cuman ibu menyesalkan, mestinya Mirna itu tidak meninggal kalau suaminya tidak teledor. Gitu loh, suaminya teledor itu. Nggak kasih kesempatan dokter GI menangani lebih lama. Dokter Joshua bilang normal semuanya, tensi diperiksa. Badannya panas. Biarkan kurang oksigen, di oksigen biarin gitu loh. Baru nanti telepon ambulan, jangan buru-buru dibawa. Buru-buru dibawa, salahnya dia di situ, dibawa pakai mobil sendiri. Otto Hasibuan pun juga menegaskan alasan mengapa dirinya hanya fokus pada kadar 0,2 mg kandungan sianida yang ditemukan pada lambung almarhumah Mirna. Karena menurutnya natrium sianida yang disebutkan oleh Profesor Edi itu hanyalah zat garam yang tidak membahayakan nyawa seseorang. Lantas, seperti apa keterangan mahasiswa kimia UI yang ikut mengomentari perdebatan tentang kandungan natrium di tubuh almarhumah Mirna Salihin? Kan dibilang itu ke 0,2, ya kan? Dia bilang, kenapa nggak dibilang 950 natrium, katanya kan? Nah, makanya ini nggak ada data ya, karena ini kan kalian infotainment nih, jadi gampang aja saya ngomongnya. Kita di situ sudah bilang ada 0,2 mg sianida dan ada juga 950 natrium. Natrium itu garam. Tapi mereka bilang, yang sana-sana itu bilang natrium sianida 950. Jadi harus dihitung semua katanya. Salah. Baca baik-baik. Saya punya data. Jadi kalau memang ada 950 natrium sianida, ya confirm dong, udah mati dia di situ, nggak ada isu lagi. Tapi yang ada itu adalah 950 adalah natrium. Justru sampelnya diambil, hati diambil, ternyata nggak ada sianida. Urin diambil, ternyata nggak ada sianida. Darah juga nggak ada. Darah juga nggak diperiksa. Otopsi, Pak Musyafak bilang anak lo ini sehat, Ed. Kita lihat lambung dulu karena lu bilang kan minum kopi. Kita buka, nggak tahu udah ketemu tuh sianida. Kalau ini nggak ketemu nih di perutnya, kepaksa lu gue mesti bedah semua sampai ke otak. Iya, karena udah 2 hari di embalming dan sifatnya sianida itu menguap. Dan nih yang Om tadi juga lupa ngomong, itu ada satu ahli kimia namanya Agus Nugroho. Coba lihat link dia. Dia bicara, ternyata setelah sianida masuk. Yang bilang nggak ada bukan saya, puslapor. Saat 75 menit setelah dia meninggal, isi lambungnya diambil sama dokter di Adi Waluyo. Hasilnya negatif. Puslapor yang ngomong nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Oke, dok soal udah gitu 3 hari kemudian ada 0,2. Kalau nggak ada jadi ada, itu kan jadi ajaib. Ajaib nggak? Iya. Kalau yang ada adalah ada, terus kemudian dia hilang karena menguap. Tapi kalau nggak ada jadi ada. Yang ngomong nggak ada, yang jadi 0,2 aja orang puslapor. 0,2 itu tidak pernah mematikan. Mematikan kalau 150 mg. Oke. Kalau 150 mg kan pasti kecium baunya. Saya tidak cium bau. Iya. Dokter yang buka si Mirna 2 hari kemudian tidak mencium bau. Jadi tidak ada. Timeline-nya
timeline masalah waktunya semua segala macam, paper bag di depan apa segala macam kan. Polisi kan ada CCTV, dari CCTV kan kelihatan, ada timelinenya segala macamnya pasti kelihatan lah gitu. Kalau orang bohong kan ketahuan, nggak bisa konsisten. Gitu. Cyanida itu ya kita tahu itu senyawa bisa dibilang berbahaya, iya, karena itu kan salah satu senyawa yang mungkin dibilang karsinogenik, di mana itu senyawa pemicu penyakit, salah satunya kanker. Dan di kimia kita tahu ada yang namanya lethal dose, di mana lethal dose itu adalah dosis cyanida dalam tubuh. Dosis minimal untuk itu mencapai lethal dose itu kan lethal, berarti menyebabkan kematian. Natrium sendiri itu kan dia kan logam ya, dimana logam natrium kayaknya itu nggak berbahaya karena logam natrium itu kalau dia sebagai natrium, bongkahan natrium dia itu nggak bisa bereaksi dengan air. Kalau ada natrium dia bereaksi dengan air, dia bakal meledak karena reaksi dengan air itu akan menyebabkan suatu kenaikan delta yang lumayan tinggi, menyebabkan ledakan. Makanya natrium mungkin kalau ada natrium ada cyanida, mungkin mereka itu berikatan sebagai natrium cyanida, di mana natrium cyanida itu bentuk itu adalah kayak garam pada umumnya. Kita sebagai kimia diajarin sama dosen juga, semua itu berdasarkan jurnal sama data sih. Kalau dan maksudnya kayak apa kita pelajarin kayak banyaknya CN dalam tubuh yang mematikan itu berapa, ya kita berpacu pada jurnal yang mengatakan hal tersebut gitu. Kalau memang belum menyampai lethal dose tapi udah meninggal, berarti kan ada kejanggalan kan. Karena sebagai mahasiswa kimia juga hal tersebut perlu diperhitungkan gitu. Kalau ditemukan cuma 0,2 miligram itu masih belum beracun seharusnya. Karena lethal dose cyanida itu jika seseorang misalkan dengan berat badan 50 kg itu baru akan mematikan di kadar di jumlah 150 mg. Natrium cyanida itu bentuk garamnya. Ya berarti udah bahaya seharusnya. Bahaya ya, soalnya kan untuk lethal dose yang kita tahu untuk NaCN itu kan antara 3 sampai 6 ya. Antara 3 sampai 6. Kalau misalkan 6 itu dia untuk mencapai kematian itu ada 300 mg-nya tuh udah menimbulkan kematian. Sedangkan yang ada di tubuh itu kan 950. Jadi udah pasti menimbulkan, udah pasti bahaya gitu dalam tubuhnya. Dari perdebatan panas terkait kandungan racun yang ditemukan pada tubuh Mirna, lantas seperti apa pandangan praktisi hukum terkait vonis yang berdasarkan keyakinan hakim, namun tanpa adanya alat bukti yang cukup? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Tak kalah sengit dari perdebatan terkait kandungan racun yang ditemukan pada tubuh Mirna. Perdebatan terkait vonis terhadap Jessica yang lebih berdasarkan keyakinan hakim ketimbang barang bukti pun masih menjadi polemik. Menurut Deolipa, ada beberapa proses hukum yang justru belum sesuai dengan pakem. Sehingga walaupun hakim sudah yakin bahwa Jessica bersalah, namun dari sudut pandang dirinya sebagai pengacara, masih banyak hal yang patut dipertanyakan dalam kasus kopi cyanida. Bahkan menurutnya, salah satu hal yang patut dipertimbangkan adalah kondisi Jessica yang menjalani masa hukuman di mana dirinya pun masih tidak mengaku bahwa dialah yang melakukan hal tersebut. Selain itu, menurut Deolipa, sejumlah barang bukti di persidangan pun juga berpolemik. Masyarakat tentunya terpecah belah melihat ini pada waktu persidangan. Ketika masyarakat terpecah belah, ya hakim punya keyakinan. Ketika hakim punya keyakinan, diputuslah itu. Nah, bagaimana kalau tanggapan saya pribadi? Ketika mengikuti perkaranya Jessica di persidangan, kita paham banyak hal yang sumir dan banyak hal yang belum kemudian dibuktikan secara baik.
Tapi karena proses sidang berjalan dan harus diputus, terjadilah yang namanya keputusan dominan oleh keyakinan hakim. Kembali ke pribadi saya, bila melihat ini rasanya saya sendiri nggak yakin gitu. Sebagai pengacara kita melihat ini di persidangan, mungkin hakim yakin sehingga dia memutuskan. Tapi kami pengacara kami nggak yakin pelakunya adalah Jessica. Tapi diputus oleh hakim karena hakim yakin. Tapi kita orang luar ya kita nggak yakin. Nah kalau ditanya saya pribadi, apakah ini perkara harus tetap begini? Ya rasa-rasanya saya nggak mau menggalang opini, tapi rasa-rasanya memang ada yang belum masuk pakemnya secara hukum. Jessica harus menjalani hukuman, tapi dengan posisi dia sendiri tidak mengakui sebagai pelaku. Yang kedua adalah bukti-bukti di persidangan juga hampir rata-rata bukti-bukti yang berpolemik yang didasarkan oleh hanya keyakinan hakim saja. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica pakai racun. Deo Lipa pun juga menilai masih ada banyak keraguan-raguan dalam kasus kopi sianida yang membuat masyarakat pun semakin terpecah karena bukti di persidangan yang begitu membingungkan. Dan juga keputusan hakim, menurutnya masih belum sepenuhnya meyakinkan. Deo Lipa pun juga ternyata bersedia membantu Jessica untuk mendapatkan keadilan. Dan ia pun siap menjadi kuasa hukum bila diminta untuk mendukung Otto Hasibuan untuk berjuang melalui proses peninjauan kembali alias PK. Di sisi lain, Otto Hasibuan pun juga mengungkapkan bahwa ada 60.000 pengacara yang siap membantu Jessica Wongso untuk mendapatkan keadilan dengan menempuh proses hukum PK. Jadi kalau Jessica sendiri nggak mengakui, kemudian kalau saya pribadi juga nggak yakin, ya sah-sah saja ketika pengacaranya si Jessica kemudian mengajukan PK kembali. Karena nggak puas juga, begitu kan? Walaupun ini perkara sudah inkrah ini baik sidang di tingkat pengadilan negeri, baik di tingkat banding, baik kasasi, bahkan PK sudah ada juga. Tetap semua hakim meyakini si Jessica adalah pembunuhnya, pelakunya, gitu. Ya tapi kalau kami sih lebih baik orang bersalah, kami ragu-ragu nggak yakin ya kita lepaskan aja. Kalau orang kita ragu-ragu kan begitu kan. Tapi kan kami bukan hakim. Kalau kami jadi hakim mungkin kami juga ragu-ragu nih kalau berpolemik seperti ini. Ya tapi hakimlah yang memutuskan. Nah, adalah hak dari pengacara dari Jessica untuk mengajukan yang namanya PK. Entah PK berapa kali. Kita juga nggak paham ya perkaranya, tapi yang jelas ada hak dari pengacara untuk mengajukan PK kalau masih menemukan bukti-bukti baru. Sebenarnya bukti baru ini adalah bukti di mana kesemiran dalam pembuktian, kesemiran dalam kesaksian kan gitu. Itu juga sebenarnya harus diperdebatkan lagi. Dasarnya keyakinan hakim adalah pertanggungjawabannya hakim terhadap apa yang diputuskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Jadi keyakinan hakim dasarnya itu. Gitu. Walaupun seringkali terjadi banyak keadaan di mana keyakinan hakim itu belum tentu juga benar. Kalau kita dimintain bantuan selalu bersedia ya. Hanya saja sebenarnya yang punya konteks lebih menguasai materi, menguasai keadaan ini adalah pengacaranya yang terbaik, yaitu Pak Otto Hasibuan. Jadi kalau Pak Otto ya kita dukunglah Pak Otto membuka kasus ini menjadi lebih terang lagi, kita dukung. Kita kalau buka juga ini kan membuka cerita lama dengan pengacaranya yang sudah ada dan sudah paham benar perkara kan gitu kan. Jadi kita semua bisa mendukung. Ayo kita kawal, kita bantu kawal kan begitu kan. Sampai di mana? Karena biar bagaimana bukan persoalan proses hukumnya yang penting yang menjadi fokus kita, tapi bagaimana seseorang ini yang belum tentu sebenarnya dipastikan secara bukti-bukti dan saksi dia melakukan, tapi sudah diputus bersalah dan sudah menjalani hukuman. Dari 1.000 orang katanya mau sudah menawarkan saya mau bukan hanya mendukung, mau jadi kuasa hukum. 1.000 orang baru Surabaya, terus ada lagi kemarin juga dari Jakarta Barat. Itu kalau nggak salah juga 800 orang. Jadi kalau ini kumpul semua orang itu hampir bisa 60.000.
Saya bilang gimana nanti di LP kalau semua, karena apa? Kalau dia punya kuasa, surat kuasa, dia bisa datang mengunjungi Jessica. Wah ini rame nih. Nah ini, jadi sekarang ini mereka bilang, enggak bang, kami minta jadi kuasa hukumnya katanya. Wah saya bilang, saya terima kasih. Kan ini dari ribuan nanya ke saya, mereka bergabung. Saya katakan, kalau semua saya terima 70.000 gimana gitu loh kan. Ya kan repot. Tapi saya senang gitu loh mereka dapat. Tapi ya bisa saja kalau mereka mau ya membeli pulang. Ya. Sudah saya katakan, ya ini bukan kasus saya sendiri, ini kasus rakyat Indonesia. Ini masih dia kutak-atik aja, dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah, dia mau apa gerasi lah, foto lewatin aja pas this case gitu. Jadi saya juga nggak nafsu. Saya juga pas, sudah kita sama-sama. Lu hanya mau cari duit melalui klien lu cawe-cawe. Gua nih indang anak mati, enak aja lu. Lu ngomong seenaknya begitu nggak bisa. Mau juga gua yang nafsu, bukan dia dong. Sudahilah persoalan ini ya, kita ribut-ribut nggak ada gunanya. Dari kabar Deoli Payumara yang siap membantu Otto Hasibuan untuk membela Jessica Wongso mendapatkan keadilan. Lantas, seperti apa pandangan mantan komisioner Kompolnas terkait perdebatan soal otopsi dan juga kandungan racun di dalam tubuh Mirna? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Ya, pernyataan mantan anggota Komisioner Kompolnas Dr. Edi Saputra Hasibuan terkait perdebatan soal otopsi yang menyangkut izin dari keluarga almarhumah Mirna yang awalnya tidak mengizinkan namun kemudian diizinkan. Ya, dalam pelaksanaannya otopsi pun dilakukan hanya di beberapa bagian organ tubuh saja karena sianida pun ditemukan di salah satu anggota tubuh Mirna. Dan hasil tersebut sudah bisa diterima untuk dicocokkan dengan barang bukti yang ada, yaitu di gelas kopi. Bahkan kandungan sianida 0,2 mg yang kini menjadi topik perdebatan menurut Edi memang menimbulkan banyak pandangan. Namun menurutnya apapun pandangan orang, semuanya pun akan dikembalikan kepada keyakinan dari hakim yang akhirnya menjatuhkan vonis kepada Jessica. Kalau kita lihat kemarin ya ada memang komplain ya, tapi harus dipahami juga bahwasanya kalau pengetahuan saya sesuai aturan itu juga harus mendapatkan izin dari keluarga korban ya. Jika keluarga korban tidak mengizinkan, polisi tidak akan pernah berani untuk melakukan otopsi ya. Jadi kalau misalnya ada pada saat itu tidak lakukan otopsi karena memang waktu itu belum diizinkan. Tapi belakangan kan diizinkan, lalu dilakukan otopsi oleh kepolisian dan ditemukanlah namanya ada sianida di dalamnya. Tentu saja memang gitu, karena untuk mengetahui ada kejahatan tentu harus dilakukan otopsi. Namun demikian, polisi juga harus memahami, harus juga misalnya jika memang tidak diberikan izin sama keluarga, polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau misalnya polisi memaksakan, polisi bisa digugat oleh keluarga korban ya. Saya kira hal ini, tapi setelah diberikan penjelasan oleh kepolisian pada saat itu, maka akhirnya kan orang tuanya kan mengizinkan. Tapi dengan catatan keluarga waktu itu hanya minta sebagian yang penting-penting saja. Kalau memang itu sudah dinilai, kan ini kan keperluannya kan untuk mengecek ya, apakah betul ada sianida di dalam lambungnya. Dan kenyataannya memang setelah dilakukan pengecekan adalah sianida. Artinya ini mencocokkan antara apa yang ada di gelas tadi, yang ditemukan bekas-bekas gelas, kemudian cocok dengan ada yang ada di dalam lambung dia.
Saya kira itu yang dilakukan polisi. Berarti apa yang saya kira 0,2, jangankan 0,2. Tadi ada juga pendapat lain harus 50 miligram ya. Sebetulnya kalau ada lagi pendapat lain, masalahnya kan setiap orang berbeda pandangan. Ada juga pendapatnya lain 0,1 saja bisa mematikan, apalagi 0,2 ya. Tapi orang ada lagi yang berpendapat lain, sehingga saya kira ini kita kembali kepada hakim ya, kembali kepada keyakinan hakim untuk memberikan putusan, dan itu sudah dilakukan oleh hakim. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.